Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kemeriahan pergantian tahun baru. Kami sudah ada sejumlah rekan-rekan yang akan siap mengabarkan bagaimana situasi terkininya. Pertama, kami akan menyapa Yohanes Leonardo yang berada di kawasan Monas, Jakarta. Silakan, Hardo. Iya, Windy, sebelum laporan saya ingin mengkoreksi sedikit karena posisi kami ada di Bundaran HI Jakarta, di mana untuk Bundaran HI Jakarta sendiri menjadi salah satu titik dari 8 panggung yang tadi Windy juga sampaikan yang tersebar dari lapangan Banteng hingga ke FX Sudirman. 8 panggung ini untuk apa? 8 panggung berisikan pertunjukan seni dari artis-artis maupun juga penampil-penampil tanah air yang kemudian membawakan sejumlah kesenian-kesenian mulai dari tradisional musik hingga musik modern, kemudian juga tarian modern hingga tarian tradisional. Dan jika dapat kami sampaikan, di Bundaran HI Jakarta, tepatnya menghadap ke arah halte Sarinah, merupakan panggung yang kemudian dapat dinikmati oleh para pengunjung di Jakarta. Menariknya, Windy, bahwa kemudian meskipun masih 4 jam 19 menit lagi jika kami ukur dari waktu yang saat ini menunjukkan gitu ya, bahwa masyarakat Jakarta ini animonya sangat tinggi sekali akan tahun baru 2006. Mengapa demikian? Karena meski masih 4 jam lagi, masyarakat Jakarta ini sudah hadir dan sudah memadati kawasan Bundaran HI Jakarta. Tentunya untuk menyaksikan berbagai penampilan-penampilan persembahan dari Pemprov Jakarta yang kemudian ini mengundang sejumlah artis tanah air. Jika dapat kami sampaikan begitu ya, ada total 8 titik panggung pertunjukan. Meski demikian juga masih ada juga penampilan dari pukul 8 malam hingga tengah malam nanti yang dihiasi oleh berbagai penampil dari tanah air hingga juga dimeriahkan oleh ada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang akan menyampaikan beberapa pesan menuju ke tahun baru 2026. Sementara demikian, Windy Wellingtonia dari Bundaran HI kembali ke Anda di studio. Dari pusat kota Jakarta, kita kembali. Sudah ada Brilian Syahera dengan laporannya. Silakan, Brilian. Baik Windy dan juga pemirsa, tinggal menunggu hitungan jam di mana kita akan menyaksikan secara langsung bagaimana malam pergantian tahun baru 2025-2026. Dan tentunya kalau kita melihat bahwa di Bali sendiri, ini sejumlah perayaan malam tahun baru ini digelar di sejumlah titik terutama objek wisata. Dan ini juga nantinya baik dari pemerintah provinsi, daerah maupun pihak swasta ini bersama-sama pada malam hari ini akan menyelenggarakan untuk mengabadikan momen pergantian malam tahun baru. Dan dari tempat saya mengabarkan saat ini yakni di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park yang sudah 5 tahun berturut-turut mengadakan pagelaran pesta kembang api yang spektakuler atau yang disebut dengan Bali Countdown 2026. Dan kali ini menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari pertunjukan budaya, konser musik, food bazaar, hingga doa bersama. Adapun juga selaras dengan himbauan oleh pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa untuk malam pergantian tahun baru ini dilarang atau dihimbau keras untuk tidak mengadakan pesta kembang api. Dan tentunya untuk di Bali Countdown 2026 ini nantinya perayaan kembang api ini akan diubah menjadi pertunjukan laser. Dan dapat dilihat melalui layar kaca Anda, memang ini semakin malam semakin ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Dan kalau kita melihat juga di sini ada 2 venue, Windy dan juga pemirsa, di mana ini ada venue yang mengadakan konser secara bersamaan. Dan saat ini dapat dilihat di layar kaca Anda ini ada band Navicula yang nampaknya ini disambut antusias oleh para pengunjung yang ada di sini. Dan juga untuk dari pihak pengelola dari GWK Cultural Park sendiri mengestimasikan pada malam pergantian tahun 2025-2026 ini terdapat sebanyak 8.000 pengunjung yang akan bersama-sama merayakan malam tahun baru di sini. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda, Windy, di studio. Dari Bali kita bergeser kembali ke Jakarta, tepatnya ke Taman Mini Indonesia Indah. Sudah ada Rizka Salsabila. Silakan, Rizka. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Kalau misalkan Anda mendengar, ini memang panggung utama di Taman Mini Indonesia Indah ini sudah mulai digembakan dengan lagu-lagu dan juga hiburan, yang mana ini baru saja dimulai. Ada tarian-tarian dari yang digelar untuk memeriahkan pergantian tahun 2026 di Taman Mini Indonesia Indah. Adapun ini merupakan panggung utama yang menjadi konser musik Sorak-Sorai 2025 yang menjadi magnet utama malam ini, serta menampilkan sejumlah musisi papan atas
Indonesia seperti slang, bara suara, dan Vieratel yang akan menghibur hingga penghujung dini hari nanti. Yang mana kalau bisa Anda melihat para penonton ataupun masyarakat baik dari Jakarta dan sekitarnya ini sudah mulai berdatangan untuk turut merayakan pergantian tahun di Taman Mini Indonesia Indah. Adapun pada tahun ini memang karena sudah tidak ada tidak boleh dilakukan perayaan pesta kembang api ini memang ditiadakan. Namun nantinya menjelang pergantian tahun akan diganti dengan aksi doa 1000 lilin yang melibatkan seluruh pengunjung yang menyalakan lilin untuk turut berdoa untuk teman-teman ataupun masyarakat Indonesia yang terkena musibah di Pulau Sumatera. Sementara itu demikian Windy, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik Rizka, selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana suasana di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan bersama Syamsul Ma'arif. Silakan Syamsul. Baik, Windy dan Mirza, benar sekali saat ini saya berada di Pantai Losari Makassar, di mana Pantai Losari ini tentunya merupakan tempat yang paling ingin dikunjungi oleh warga ketika malam pergantian tahun baru, karena memang setiap tahun warga Kota Makassar selalu menyempatkan diri untuk merayakan malam pergantian tahun di tempat ini. Dan sepertinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin perayaan malam tahun baru kali ini tidak seramai tahun lalu, karena biasanya jika sudah mendekati malam biasanya sudah ramai sekali warga datang di tempat ini, bahkan untuk berjalan pun agak susah. Namun kali ini dari pantauan kami tampaknya lebih lengang dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya juga kembang api yang sudah ramai di jam segini, dari pantauan kami juga sudah agak sedikit berkurang, karena ini mungkin memang sejalan dengan permintaan dari pemerintah Kota Makassar yang menyebutkan bahwa untuk mengurangi pesta kembang api sebagai sikap empati kepada saudara-saudara kita yang saat ini tengah berduka di Sumatera. Namun meskipun demikian, tetap saja juga ada warga Kota Makassar di tempat ini yang menyalakan kembang api sebagai bentuk perayaan pergantian tahun baru, tentu dengan harapan-harapan baru pada tahun 2026 mendatang. Nah, untuk di lokasi kami mengabarkan saat ini di Pantai Losari, dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada lebih dari 1.000 personel pengamanan gabungan yang dikerahkan, ada dari Polrestabes Makassar, kemudian ada dari Polres Pelabuhan yang dikerahkan di tempat ini untuk mengamankan jalannya perayaan pergantian malam tahun baru. Dan untuk wilayah Sulawesi Selatan ada lebih dari 3.000 personil pengamanan gabungan yang ditempatkan di sejumlah titik tentunya untuk melakukan pengamanan. Dan di Pantai Losari Makassar, hal yang paling khas untuk perayaan malam tahun baru adalah sajian pisang epek yang biasanya dijajakan di sepanjang Pantai Losari, dan tentunya warga yang ingin merayakan malam pergantian tahun kurang lengkap rasanya jika tanpa ditemani pisang epek yang sudah berjejer di tempat ini. Dan makin malam tempat ini tentunya akan makin ramai, dan saat ini baru pukul 8:40 atau pukul 20:40 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya malam masih panjang, akan masih banyak warga yang nantinya datang di tempat ini untuk menikmati malam pergantian tahun. Karena memang untuk di Makassar, Sulawesi Selatan, Pantai Losari adalah pusat dari lokasi perayaan malam pergantian tahun, dan tentunya kita akan menantikan seperti apa nanti pada saat pergantian tahun, karena di tempat kami mengabarkan ini saat ini adalah lokasi yang paling atau spot yang paling pas untuk melihat bagaimana pantulan kembang api di Pantai Losari Makassar, bagaimana perahu-perahu pinisi yang berlalu lalang di tempat ini. Itu dulu mungkin Windy, laporan dari Makassar. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Syamsul dan juga rekan-rekan lainnya yang sudah mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali.